Perjalanan IART dalam mengupas beberapa catatan sejarah yang ada di Indonesia membuat IART harus kembali membuka beberapa lembaran arsip cerita yang tentunya membutuhkan penelitian dari beberapa sumber media. Rasa penasaran di balik fakta sejarah atau hanya sekedar dongeng sang nenek moyang membuat kami serasa tak pernah puas dengan beberapa cerita yang sudah pernah kami sampaikan, seperti halnya catatan sejarah IART dari Pulau Bangka lalu. Untuk mengobati kerinduan kami dengan sejarah yang ada di Pulau Bangka, IART akan kembali mengangkat sedikit cerita tentang beberapa kisah yang mungkin saja membuat sebagian dari masyarakat Indonesia penasaran ada kisah apa sebenarnya di Pulau Bangka ini. Eits, jangan kemana-mana, IART akan segera mengungkap untuk Anda. Pulau Bangka adalah salah satu nama pulau yang ada di Indonesia yang pernah tercatat sebagai penghasil timah terbesar kedua di dunia setelah negara Cina. Pulau yang memiliki luas kurang lebih 11.910 km persegi ini telah terbagi menjadi 6 kabupaten, diantaranya Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur, serta pusat kota Pangkal Pinang. Jika kita mendengar kota Pangkal Pinang, tentu saja kalimat ini sudah tidak asing lagi bagi kita, khususnya bagi penduduk asli pulau ini. Dan kenapa kota ini dinamakan kota Pangkal Pinang? Lalu bagaimanakah asal-usulnya? Dan inilah asal-usul nama kota Pangkal Pinang. Terbentuknya nama kota Pangkal Pinang dimulai sejak adanya perintah dari Sultan Susuhuan Ahmad Nanjamuddin Adikusumo yang memerintah pada tanggal 17 September 1757 Masehi. Sultan Ahmad Nanjamuddin atau juga disebut Prabu Anom adalah sultan keempat atau yang terakhir dari Kesultanan Palembang Darussalam sebelum akhirnya Kerajaan Palembang Darussalam dihapuskan oleh kolonial Belanda pada tanggal 7 Oktober 1823. Ia dilahirkan di Palembang pada hari Kamis tanggal 14 Safar 1211 Hijriah atau tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1796 Masehi. Pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Nanjamuddin itulah asal-usul nama kota Pangkal Pinang mulai terbentuk saat Sultan Ahmad Nanjamuddin memerintahkan Tumenggung Tita Menggala dan para staf kerajaan untuk berlabuh ke Pulau Bangka. Para staf kerajaan tersebut mengemban tugas dari sang sultan untuk mencari sebuah daerah yang strategis yang nantinya akan dijadikan pusat kota sekaligus tempat untuk mengawasi parit pertambangan timah dan para pekerja tambang. Setelah para utusan tersebut menemukan beberapa lokasi yang cukup strategis, kemudian Sultan Ahmad Nanjamuddin memberikan tugas kepada para staf kerajaan untuk ditempatkan di masing-masing dari beberapa daerah tersebut. Di antara beberapa daerah yang saat itu menjadi pusat tugas staf kerajaan di Pulau Bangka adalah Rambak, Sungai Buluh, Tempilang, Sungai Liat, Koba, Tomboali, dan Pangkal Pinang. Masyarakat Bangka memberi nama dengan kalimat Pangkal Pinang tentu saja bukan tanpa alasan mengapa kedua kata tersebut kini menjadi nama untuk sebuah kota. Kalimat Pangkal Pinang adalah gabungan dua kata pangkal dan kata pinang yang tentu saja mempunyai dua arti yang berbeda yang sering diucapkan masyarakat Bangka pada saat itu. Kata pangkal adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Melayu Bangka yang juga diucapkan dengan kata pengkal yang berarti pusat. Artian kata pusat yang disebutkan di sini adalah tempat atau awal mulanya sebagai pusat perkumpulan timah yang kemudian artian tersebut berkembang sebagai pusat distrik atau pusat kota. Sedangkan kata pinang sendiri adalah sejenis tumbuhan monokotil, sejenis palem yang banyak tumbuh di daerah Pasifik, Afrika bagian timur, dan Asia termasuk Indonesia.
Kata Pinang digabungkan dengan kata pangkal yang kemudian menjadi kalimat Pangkal Pinang, di mana titik pusat kota yang saat itu juga menjadi pusat perdagangan dan segala aktivitas kegiatan ditumbuhi banyak pohon pinang, termasuk juga tempat-tempat bersandarnya kapal-kapal dagang, juga kapal nelayan. Itulah asal-usul nama kota Pangkal Pinang yang saat ini menjadi pusat kota yang ada di Pulau Bangka. Lalu, bagaimanakah dengan kota-kota lainnya? Apakah juga mempunyai kisah sejarah dan asal-usul? Semoga tayangan video ini memberikan sedikit informasi yang bermanfaat bagi kita semua, sekaligus mempunyai nilai tersendiri bagi generasi muda yang akan datang untuk lebih mencintai, peduli, dan menjaga serta melestarikan sejarah di Indonesia. Sampai jumpa dan salam IART.